Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan. Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini. Anggaran memang Bapak minta 20 triliun sehingga itu jadi pembicaraan. Saya rasa itu sangat logis. Sangat logis kalau negara punya dana. Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, sangat viral. Mungkin Bapak juga tahu seperti Rempang, seperti pagar laut. Saya nggak lihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Pak Menteri Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM? Ya, jadi Pak, saya ingin ke depan, ayolah Pak. Ketika Bapak jadi Menteri, anggap sajalah itu cuma pakaian, tetapi kami ingin Pak Vijay yang dulu. Mungkin ada kendala-kendala, mungkin ada gesekan, mungkin Bapak bisa cari solusi yang lebih baik. Kasus Rempang, saya tidak melihat apa yang dilakukan Kementerian HAM terhadap kasus Rempang. Berapa yang ditangkap? Berapa yang ditersangkakan? Nenek-nenek umur 64 tahun hari ini ditersangkakan. Oke, tadi disampaikan, kalau saya bicara sebagai Menteri HAM, itu akan mempengaruhi perusahaan besar di listing bursanya. Kan saya tidak bicara Bapak harus menyerang MEG. Saya mau Bapak melindungi masyarakat yang hari ini dipindahkan. Pernah nggak kita membayangkan kalau kampung kita, kampung di mana kita tinggal, bertahun-tahun secara turun-temurun, datang orang hari ini mau suruh kita pindah. Apa itu bisa diterima secara akal sehat? Saya mau Pak Menteri coba kembali kepada hadrat jati diri yang sebenarnya. Sekarang saya lihat tadi Pak Menteri jelaskan ada yang 7, 8, 9. Tapi kalau itu hanya omong, bagaimana? Hari ini pelanggaran HAM itu dibiayai sama APBN. Iya kan? 36 kasus polisi di belakangnya. 30 kasus pemerintah daerah. 48 kasus TNI. Semua harus. Rempang dipindahkan, bangun rumahnya APBN. Yang datang di situ aparat pemerintah. Jadi coba, kita tidak suruh Pak Menteri bahwa akan ada perusahaan besar menjadi bangkrut, tidak. Kita tidak suruh itu. Kita senang perusahaan besar itu ada. Tapi kalau memindahkan orang satu pulau, yang luasnya 17.000, lalu orang semua disuruh pindah, itu pembangunan apa namanya itu? PSN apa namanya? Ya, teman-teman, Natalius Pigai merupakan salah satu menteri ketika baru saja dilantik meminta anggaran 20 triliun rupiah. Ini bukan salah satu, tapi satu-satunya menteri, teman-teman. Ya, sehingga banyak yang menyoroti tentang Natalius Pigai pada saat itu, bahkan selaku DPR pun mencecar Natalius Pigai bahwa Natalius Pigai masih belum menyusun sistem kerja seperti apa, masih belum kelihatannya dia bekerja seperti apa, sudah meminta kementeriannya yang dipimpinnya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, dia mendanai dana sekitar 20 triliun rupiah. Nah, 20 triliun rupiah bukan sesuatu hal yang kecil, teman-teman. Itu adalah sesuatu hal yang besar. Nah, teman-teman, Natalius Pigai ya dicecar lagi oleh para DPR ya, dimana setelah Natalius Pigai 100 hari kerja masa kerjanya, maka dilihat tidak ada sesuatu hal yang dilakukan oleh Natalius Pigai di dalam Menteri Hak Asasi Manusia. Ya, tentu ini satu pertanyaan bagaimana pekerjaan Natalius Pigai dalam 105 hari kerja itu. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Ibu DPR tadi ya, teman-teman. Anggota DPR cecar Menteri HAM Natalius Pigai 105 hari tak terlihat bekerja.
Nah, itu sesuatu hal yang merugikan negara, teman-teman. Kalau ada kementerian yang sudah 100 hari 5 kerja, sudah menjabat, dan di dalam 100 hari 5 kerja itu ya tidak terlihat pekerjaannya seperti apa, sehingga selaku DPR mempertanyakan apa yang sudah dikerjakan oleh Natalius Pigai untuk bagi bangsa ini, khususnya di dalam hak asasi manusia. Nah, sehingga karena tidak ada sesuatu hal yang dilihat oleh DPR yang dikerjakan oleh Natalius Pigai di dalam 105 kerja, maka ya tidak bisa diberikan penilaian seperti apa pekerjaan dari Natalius Pigai ini. Ya, dia kalau misalnya dari 1 sampai 10 penilaian, maka dia seperti apa? Dia sampai 3 atau 2 atau tidak ada sama sekali. Ya, dan juga ya di dalam pemberitaan 100 hari kerja Prabowo Subianto, teman-teman, ya salah satu menteri yang buruk pekerjaannya ya sesuai dengan penilaian ya adalah Natalius Pigai ini. Oke, kita lihat, teman-teman, ya, supaya ini menjadi bahan-bahan evaluasi bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Ya, harusnya para pembantu presiden itu ya punya satu ya pekerjaan, satu ya terobosan, ya satu goal yang sangat bagus ya untuk mewujudkan atau mendukung ya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ya, kalau hanya ya begitu-begitu saja 100 hari kerja itu sudah 3 bulan lebih ya sudah mendapatkan gaji dari ya negara, maka kalau tidak terlihat pekerjaannya seperti apa, maka tentu kita harapkan evaluasi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, Komisi 8 DPR RI mengkritik kinerja Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM, yaitu Natalius Pigai, teman-teman, dalam 100 hari pertama bertugas di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ya, kemudian beberapa perwakilan fraksi mengatakan Pigai tidak terlihat bekerja selama 105 hari ini dan tampak tidak berperan dalam isu Rempang hingga pagar laut. Nah, ini, teman-teman, bahwa Natalius Pigai di dalam 105 hari kerja ini ya tidak terlihat, ya bahkan ada kasus-kasus yang besar di negeri kita ini ya seperti ya kasus pagar laut dan juga dalam isu Rempang yang juga menyangkut ya ada kaitannya dengan hak asasi manusia, maka tidak terlihat Natalius Pigai ya muncul di dalamnya, ya setidaknya memberikan satu statement atau lain sebagainya. Oke. Nah, anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB Mafirion misalnya mengaku senang melihat kinerja Pigai saat di Komnas HAM periode 2012 sampai 2017. Namun ia menyorot perbedaan sikap Pigai ketika sekarang menjabat Menteri HAM di Kabinet Prabowo Subianto. Nah, saya senang Pak Menteri waktu di Komnas HAM, tapi dalam 105 hari Pak Menteri menjadi Menteri ini, saya tidak lihat apa yang pernah Pak Menteri lakukan ketika di Komnas HAM, kata Mafirion dalam rapat kerja nasional Komisi 8 di gedung ya Parlemen Jakarta Pusat Rabu 5 Februari 2025. Nah, ia menyampaikan kekhawatiran terhadap proyek strategis nasional PSN Rempang Eco City dan meminta Pigai turun ke lapangan sebagai penengah antara warga dan pemerintah. Terbaru di Pulau Rempang, ya, Kota Batam, 3 orang warga setempat ditetapkan sebagai tersangka karena menolak PSN Rempang Eco City. Nah, Mafirion mengatakan telah beberapa kali berpesan kepada Wakil Menteri HAM Mugianto Sipin untuk berkunjung ke Rempang. Ya, berujar, ya pergilah ke sana, lihat, dengarkan apa yang mereka katakan di sana. Ya, atau Kementerian HAM ini menjadi penengah antara masyarakat dan pemerintah.
bukan tidak membela pemerintah. Oke. Nah, teman-teman, Siti Aisyah dari fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau ya PDIP menyampaikan keluhan yang sama tentang kinerja Pigai. Setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini. Ya, kata dia di saat itu. Ia menuturkan sejauh ini sudah banyak kasus pelanggaran HAM yang viral di Indonesia seperti PSN Rempang dan pagar laut di perairan Tangerang hingga Bekasi. Saya nggak lihat Bapak hadir di sana, kata Aisyah. Nah, ini salah satunya juga teman-teman. Ya, karena para DPR ini ya menduga bahwa di situ ada kasus-kasus pelanggaran HAM di negeri kita, tetapi selaku Menteri HAM tidak kelihatan di sana. Nah, apa pekerjaan dari Natalius Pigai di dalam hal ini? Ya, Raja Faisal menganju Sitorus dari fraksi Partai Demokrat mengatakan Pigai kurang vokal dalam isu-isu HAM yang seharusnya ia tangani. Menurut dia sikap Pigai berbeda dibanding saat ia bertugas di Komnas HAM. Ya, kok sekarang setelah menjadi menteri kurang lantang? Saya lihat, kata dia, masalah Rempang kemarin pagar laut nggak ada muncul Pak Menteri. Padahal itu yang kami harapkan sebenarnya. Nah, Pigai tidak merespon secara langsung kritik para anggota Komisi 8 tentang kinerjanya dalam 105 hari ini. Saat rapat kembali dilanjutkan setelah diskurs, ia hanya berkata, saya kira ini pertemuan yang sangat kekeluargaan, ya. Nggak ada tegang-tegangan karena semuanya ini saya kenal. Nah, ia kemudian menjawab pertanyaan dari beberapa fraksi dan menanggapi sisanya secara tertulis. Nah, itu teman-teman ya yang terjadi ya di dalam kinerja dari Natalius Pigai ini. Dan kita mengharapkan ya Natalius Pigai benar-benar bekerja untuk HAM di Indonesia, karena tentu ada dugaan-dugaan banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Maka selaku kementerian yang menangani hal tersebut, maka benar-benar bekerja dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya.